Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa, ini perkuliahan untuk pertama ya, pertemuan pertama di bagian UAS untuk mata kuliah analisis numerik ya. Ini untuk angkatan 2019. Terakhir ketemu di mata kuliah semester 1 ya, atau semester 2, semester 1 sebetulnya ya. Oke, untuk materi minggu ini, mungkin ini ya saya akan briefly dulu untuk materi yang di UAS. Yang di UTS mungkin udah diajar sama Pak Ibnu. Yang ini ya, seperti mencari akar, mungkin yang basic-basic yang ini ya, analisis numerik. Nah, untuk materi yang UAS kurang lebih yang akan kita pelajari nanti itu ini. Yang pertama, ntar saya volumenya kayaknya kekecilan sih. Yang pertama itu nanti kita belajar interpolasi sama kurva fitting. Kemudian diferensial, mungkin yang terakhir nanti integral. Nah, nanti kita mungkin lebih banyak berkutat di diferensial ya. Di ini mungkin bisa ODI sama PDI. Nanti itu yang paling banyak persamaan-persamaan yang akan muncul di bidang kelautan. Nah, untuk interpolasi sendiri sama kurva fitting ini fungsinya buat apa? Misal nih saya kasih gambaran ya. Misalkan kalian nih mencari data, kemudian mengumpulkan data lah, atau eksperimen mengukur data di lapangan. Kemudian adalah di selang waktu kalian tidak mendapatkan data itu, waktu tertentu lah. Misal gini lah, misalkan hari kalian ngukur 1 bulan, terus ada di hari ke-14 kalian tidak mendapatkan data, mungkin karena error atau apa, atau mungkin terlupa. Nah, solusinya bagaimana? Nah, kalian bisa melakukan suatu interpolasi di hari ke-14 tersebut. Metodenya gimana? Nah, yang akan kita bahas minggu ini. Nanti mungkin saya beri contoh-contoh juga ya di bidang kita. Nah, sebelum lanjut, saya coba slideshow dulu. Nah, mungkin ada yang sudah tahu ya di antara kalian interpolasi itu apa. Bentar. Analisis numerik sepertinya bukan angkatan 2019 ya. Eh, iya ya 2019 ya. Sorry. Kebanyakan kelas jadi agak ini nyampur-nyampur ya 2019. Ini kan semester 3 ya. Soalnya kemarin ada yang japri saya Mila yang nggak salah. Nah, soalnya ini hampir mirip-mirip lah mata kuliah yang saya ampuh soalnya. Nanti kayak pemodelan basicnya dari analisis numerik ini. Jadi kalian harus benar-benar paham ya di mata kuliah ini nanti, karena ini mata kuliah ini nanti akan dipakai di mata kuliah yang lain seperti nanti pemodelan. Itu penting lah basicnya di sini. Oke, saya lanjut dulu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu interpolasi itu apa? Kita bisa cek nih, nanti takutnya nggak jalan. Oh, jalan. Ayo, mungkin ada yang tahu di antara kalian? Nah, seperti yang saya singgung tadi ya, interpolasi itu, nah, nih, proses pencarian atau perhitungan suatu nilai dengan cara menghubungkan titik data diskrit. Jadi nanti gini, yang seperti saya bilang tadi kan ada misalkan kalian mengumpulkan data tadi, mengumpulkan 1 bulan, mengumpulkan misalkan data apa ya, data suhu atau data angin, data apa aja ya. Nah, tadi yang bilang kan di hari ke-14 kalian tidak mendapatkan data tersebut. Nah, berarti kan ada tuh satu data yang tidak dapat tuh. Misalkan data tak hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dapat kecuali di 14. Nah, berarti kan ada yang bolong tuh di 14. Nah, gimana solusinya? Nah, pakai cara lah metode yang disebut dengan interpolasi ini. Nah, jadi untuk mengisi data 14 itu diinterpolasi namanya. Jadi di sini perhitungan atau pencarian suatu nilai dengan cara menghubungkan titik data diskrit sehingga bisa mendapatkan perkiraan titik data di antara titik-titik yang diberikan. Titik-titik itu mungkin merupakan hasil eksperimen pada sebuah percobaan atau didapat dari suatu fungsi yang diketahui. Jadi data yang tadi ya, misalkan kalian melakukan eksperimen atau kalian nanti punya suatu function lah ya. Dari function itu mungkin kalian ingin interpolasi nilai di titik tertentu. Bisa dipakai dengan metode interpolasi ini.
Misal kembali lagi ke contoh yang tadi, misalkan pengen tahu data di hari ke-14 itu bagaimana. Nah, nanti kan disebutkan di sini, lihat nih. Di antara titik-titik yang diberikan. Nah, berarti cari tuh nilai atau data kalian yang punya di antara titik yang mau kalian cari. Berarti ya tadi di titik 14 lah atau hari 14 ya. Jadi dipakai tuh data-data yang di sekitarnya. Berarti yang 13 sama 15 ya, data yang di 15 tersebut. Jadi nanti dari data-data itu bisa dipakai untuk melakukan suatu interpolasi. Nah, mungkin sedikit tergambar ya apa interpolasi itu. Nah, untuk interpolasi, nah untuk jenis-jenisnya ini ya kurang lebih sebenarnya masih banyak lagi lah ya. Ini saya ambil yang apa ya, yang umum aja yang sering dipakai. Ini ada interpolasi linear, kuadrat, interpolasi polinomial, sama Lagrange ya. Nah, tapi yang akan kita bahas nanti fokus saja di linear sama kuadrat. Misalnya yang polinomial mungkin kalau kita nanti ada waktu mungkin kita bisa bahas sama Lagrange nih. Tapi ini lebih apa ya, interpolasi yang advance lah. Mungkin di kelautan nggak terlalu apa ya, tidak tidak terlalu apa ya, suitable lah ya. Tapi nanti kalau misalkan yang ingin penelitian bidang ini bisa mempelajari lebih dalam lagi. Nah, mungkin di antara kalian juga udah membaca-baca ya tentang interpolasi ini. Nah, yang dimaksud dengan interpolasi linear tuh seperti apa sih? Nah, ini ya didefinisikan. Interpolasi linear adalah cara mendapatkan nilai di antara dua titik data yang berdasarkan persamaan linear. Maksudnya gimana? Nah, kalian kan di matematik udah belajar ya, udah dapat ya mata kuliah matematik dan kalkulus kan semester 1 atau 2 itu ya. Nah, bagaimana caranya kalian menentukan dulu dari apa ya, dari persamaan linear lah, kan udah belajar itu yang contoh yang gampang lah, y sama dengan ax plus b kan. Nah, dari persamaan itu bisa diinterpolasi atau mungkin dari data eksperimen. Nah, data itu ternyata memenuhi sebaran linear lah atau persamaan linear, datanya itu menyebar secara linear gitu. Nah, nanti bisa diinterpolasi. Misalkan yang data tadi di 14 itu karena data dari tanggal 1 sampai 30 ini menyebar linear atau apa ya namanya itu, mengikuti persamaan linear lah atau trendsnya. Nah, nanti kalian bisa itu menggunakan metode yang interpolasi linear. Kan tadi interpolasi kan banyak kan. Ada linear, kuadratik, polinomial, Newton. Nah, maksud di sini tuh nanti tuh jenis gini, si interpolasi ini nggak asal kita pilih aja, tapi harus disesuaikan dengan kondisi data atau function kita. Misalkan data kita ini berdistribusi linear nih, kita pakai yang paling cocok lah kemungkinan ya interpolasi linear. Misalkan data kita itu kuadrat, ya kalau pakai linear pasti errornya tinggi nanti. Jadi kita pakai yang kuadrat dan seterusnya. Kalau datanya semakin apa complicated ya, mungkin ada metode-metode, mungkin kalian nanti skripsinya mengembangkan metode interpolasi ini mungkin juga bisa ya, tapi untuk mata kuliah ini kita bahas yang basic dulu, yang linear sama kuadrat. Balik lagi ya ke persamaan interpolasi linear. Nah, apa itu ya kan, udah ya definisinya sudah ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Nah, misalkan kita punya ini fungsi linear nih garisnya kan, garis linear kan. Nah, misalkan di fungsi ini diketahui dua titik nih. Ini x1, y1 di posisi x1 ini ya. Di titik sinilah, anggap aja di titik A. Kemudian yang di titik sini, titik B ya. Kita punya nilainya x2, y2. Nah, kemudian kalian ingin nih menginterpolasi nilai di titik ini misalkan. Nah, ini gimana ini cara mendapatkan nilai di titik ini? Nah, caranya ada rumusnya ya. Ini sebenarnya penurunan dari rumus inilah persamaan linear yang x1 kurang y1 sama dengan x2 kurang y2 dan itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu nanti kalau kalian pengen detail lagi ya balik lagi lah, dilihatlah catatan-catatan mata kuliah yang kalkulus dan matematik itu, atau mungkin nanti bisa di searching di internet. Nah, persamaan untuk interpolasi linear itu seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya, dari penurunan si persamaan linear tadi. Jadi ini x,
Ini X berarti di sini ya, posisi ini dikurangi X1 di sini, berarti kan delta ini. Kemudian X2 kurangi X1, berarti X2 sini kurangi X1 sini. Jadi delta segini ini. Itu sama dengan Y kurangi Y1, berarti ini kurangi Y1 yang ke bawah ini kan. Ini kan. Jadi delta ini dikurangi dibagi Y2, Y2 dikurangi Y1. Berarti ke sini ya delta ini. Jadi maksudnya gini loh. Delta ini dibagi delta ini sama dengan delta ini dibagi delta ini. Maksudnya paham nggak? Ya kalau kita tarik yang bagian ini ke bawah ke sini, ini baik ke sini, ini kan sama dengan apa? Ya saya coret-coret dulu. Ini misalkan gambarnya kelihatan sama-sama kuning nih, coba ganti yang merah. Nah misal nih, ini saya pindah ke sini, jadi kan dapatnya ini kan X kurangi X1 kan, ini pindah ke bawah sini, Y kurangi Y1. Jadi ini sama dengan ini kan, nih X kurangi X1, Y kurangi Y1. Jadi ini dibagi ini apa? Sama dengan kemiringan ini kan, gradien kan, gradien si garis ini ke sini kan, M lah, M1 gitu anggap aja. Ini kan kemiringan gradien ini. Kalau ini dipindah ke atas sini jadinya dapat apa? Jadi X2 kurangi X1 dibagi Y2 kurangi Y1. Berarti ini sama dengan ini kan, X2 ini kan dikurangi X1, berarti ini ganti warnanya dulu ya, warnanya hijau. Jadi ini kan delta ini kan Y2 dikurangi Y1, berarti delta ini. Jadi ini sama aja kemiringan ini kan, atau M2 misalkan kita tulis M2. Nah sekarang kalian amati antara kemiringan yang merah sama yang hijau ini kan sama kan, garisnya juga sama. Jadi ya M1 sama dengan M2. Nah, ini untuk sekilas untuk mengingat kalian ya, mengingat si persamaan garis ini. Ini munculnya dari gradien. Nah, dari itu kan dapat lo persamaan seperti ini. Paham ya gradien? Tahu ya gradien kemiringan. Jangan lupa kemiringan itu X per Y lah gampangnya untuk diingatnya. Tapi sebenarnya ya namanya kemiringan pasti ada deltanya ya. Oke. Dari sini nggak bingung ya dari persamaan ini. Kemudian kita lanjut. Ini kecoret-coret, ntar saya hapus dulu. Ntar gimana hapusnya nih? Hapus, erase, hapus. Hapus. Oke ya. Dah. Balik ini highlight. Nah, di sini kalian jabar-jabarkan, ini jadi Y-nya dipisah ke sebelah sini, Y1 nya pindah ke kanan. Ini diuraikan lah dari yang bersamaan atas ini ya, nggak usah bingung. Ini kan pindah ke sini, jadi ini kali ini kan, ini kali ini kan Y-nya tinggal pindah ke sebelah sininya. Jadi persamaan untuk interpolasi ya ini ya, Y atau Y interpolasi di titik ini. Ntar nih belum kehapus, hapus dulu. Kita bingung, hapus semua aja lah ya, lama banget nih, nggak bisa ngapus cepat ya. Oke lanjut ya. Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 dibagi X2 min X1 dikali Y2 dikurang Y1. Maksudnya apa? Jadi untuk menginterpolasi nilai Y di sini dengan masukkan X di sini itu fungsinya apa? Berarti nilai Y di sini ditambah delta ini ya dibagi delta ini dikali selisih antara Y2 dikurangi 1 kali ini. Nah, dapatlah nilai estimasi di Y sini atau interpolasi di nilai Y sini. Ya. Inilah definisi dari interpolasi linear. Jadi kalau suatu fungsinya menuju ke fungsi linear itu bisa dipakai lah ini ya, atau data-data yang kalian kumpulkan.
Oke, paham ya? Coba kalian kalau misalkan belum paham di stop, dipahami dulu. Kalau misalkan nanti masih bingung, nah silahkan ditanyakan. Oke, lanjut. Nah, supaya lebih paham lagi, kita harus case study kan. Nah, ini saya beri contoh. Berikut ini merupakan data suhu permukaan air laut yang diambil dari tanggal 1 sampai tanggal 15 November 2020. Dari data ini, perkirakan suhu permukaan air laut pada tanggal 6 November. Nah, lihat nih kasusnya. Di sini kan kalian ngambil data itu, 3 data kan. Pada tanggal 1 November ngambil suhu permukaan laut misalkan di daerah Pangandaran. Suhunya 27 derajat Celcius. Kemudian tanggal 11 kalian ngambil lagi nih 30 derajat Celcius. Kemudian tanggal 15 November ngambil lagi 33 derajat Celcius. Sekarang tanggal berapa ya? Gak apa-apa lah, ini contoh ya. Nah, ditanyanya, nih tanggal 6 nih bagaimana nih suhunya? Kalian kan nggak ngitung nih di tanggal 6-nya kan. Tanggal 6 ada di sini ya posisinya, tanggal 6, 6 November. Nah, di sini nih. Kalian nggak ngitung. Tadilah fungsinya, misalkan si data kita ini dengan asumsi ya, data ini kita menyebar secara linear atau mengikuti fungsi linear gitu ya. Jadi gimana ini kita untuk mengerjakannya? Nah, pakai cara tadi interpolasi ini tadi. Nah, jadi misalkan ini yang tadi data di tanggal 1, ini data di tanggal 11, ini di tanggal 6-nya. Jadi kita suruh nyari nih SPL pada waktu tanggal 6 nih bagaimana. Nah, paham ya? Nah, caranya ya pakai rumus ini tadi kan. Berarti Y, ya ini berarti Y pada tanggal 6, ini kan. Y pada tanggal 6. Berarti Y awalnya Y1 ya. Y tanggal 1 ditambah X, berarti X di sini apa? Berarti tanggalnya kan. Kan si X di sini kan tanggal kan tuh, tanggal. Berarti tanggal 1. Tanggal 1 gitu kan. Dikurangi X1. X1 pada di sini kan. Bukan tanggal 1, bentar. Ini kan interpolasi yang dicari. Ya, pertanyaannya di sini interpolasi pada tanggal 6. Berarti tanggal 6 ya. Ini 6 bukan 1, sorry. Ini tanggal 6 dikurangi X1. X1 kan yang tanggal ini kan. Tanggal satunya kan. Nah, oke. Jadi dikurangi 1 dibagi X2. X2-nya lihat sini. Bukan tanggal 15 ya, karena kan yang antaranya kan 1 sama 11. Berarti tanggal 11 ya. 11 dikurangi X1-nya tanggal 1. Oke, paham ya di sini. Terus Y2-nya berapa? Nah, lihat, Y2 di sini. Ya, tulis saja Y2 lah ya, atau langsung aja lah ya. Ini Y1-nya tadi berarti 27. Sorry. 27 ini Y1-nya ya kan. Y2-nya berarti 30 ya. Dikurangi 27. Sorry tulisannya agak ini. Ya, pindah ke atas, ganti warna aja biar ini. Oke. Saya lanjut ke sini ya, ke atas ini. Berarti Y6 tulisannya sama dengan 27 ditambah 6 kurang 1 5 dibagi 11 kurang 1 10, 30 kurang 27 3 gitu kan. Jadi 27 ditambah 5 per 10 setengah ya. Setengah kali 3 1,5. 27 tambah 1,5 berarti 28,5 derajat Celcius. Jadi interpolasi atau perkiraan pada tanggal 6 itu suhunya 28 derajat Celcius. Nah, seperti ini ya. Jadi interpolasi suhu pada 6 November. Nah, 28,5 derajat Celcius nih ya interpolasinya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ini penting banget kalau misalkan kalian ngambil data, ada data yang bolong lah,
kasarnya. Nah, data yang bolong itu bisa kalian interpolasi pakai metode ini tadi. Tapi dengan catatan, ingat, kalau data kalian menyebarnya linear, ya pakai interpolasi linear. Kalau data kalian nanti bukan linear, ya mungkin errornya akan gede. Kalau datanya linear, kemungkinan ya kecil lah errornya. Itu depend balik lagi ke cara ngambil data kalian, gimana akurat atau tidaknya. Oke ya. Nah, masih ada banyak interpolasi-interpolasi yang lain. Oke, paham ya? Nah, nanti coba dicarilah kasus-kasus yang lain, atau mungkin kayaknya ada tugas nanti di pertemuan nih kali ini, dimanfaatkan ya tugas tersebut, dipraktekkan dari teori-teori yang kalian pahami dari ini. Nah, gini ya, ini penting nanti kalau kalian melakukan penelitian ya, kalau kalian mendapatkan kasus seperti ini ya bisa dipakai. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang untuk interpolasi kuadratik. Nah, tadi kan ada linear, kuadratik, polinomial yang ini kan, yang general sama Lagrange itu. Nah, untuk yang kuadratik ini kasusnya. Jadi ya persamaannya memenuhi persamaan yang kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat itu kita punya 3 titik. 3 titik di sini. Maksudnya apa? Kalau kita punya 3 titik, misal ini contoh nih, ini fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat tahu ya. Fungsi yang ya bentuknya kuadrat ini kan kayak parabola lah. Ini kayak nggak salah fungsinya y sama dengan x kuadrat lah ya. Nah, ini fungsi kuadrat. Nah, ini misal saya punya 3 titik nih, ada P1 di X1 Y1, P2 X2 Y2, P3 X3 Y3. Nah, kemudian di situ kalian ini disuruh cari nilai di sini, interpolasi di sini, misalnya di titik inilah interpolasinya berapa nilainya. Nah, karena kita fungsinya kuadrat, nah dan kita punya 3 titik, kita pakai interpolasi, namanya interpolasi kuadratik. Jadi kalau misalkan kita punya datanya berbentuk memenuhi fungsi kuadrat, kita pakai linear, nah nanti jauh banget tuh, errornya tuh gede, atau mungkin malah nggak bener ya. Jadi kalau misalkan kita datanya memenuhi sebaran kuadratik gini, ya kita interpolasinya kuadrat. Nah, untuk mencari interpolasi seperti ini gimana rumusnya? Nah, rumusnya sedikit panjang. Ini sebenarnya sama aja lah basicnya ya. Jadi untuk mencari interpolasi di titik sini atau ini P bintang ini, nah berarti nilai J bintang yang akan kita interpolasikan itu sama dengan, ingat Y1 berarti di titik ini, misalkan titik inilah ya, Y1 dikali X bintang kurangi X2. X2 itu berarti yang di sini ya, ingat, dikali X bintang kurangi X3. X3 berarti yang ini, dibagi X1 kurang X2 dikali X1 kurang X3. Jadi ini ya, untuk pertama yang form pertama itu ya Y1 di sini, Y-nya dipakai, sedangkan X-nya itu yang ini sama yang ini juga. Yang atas itu berarti X2 sama X3. Yang bawah X1 dikurangi X2 dengan X3. Oke ya. Untuk yang kedua, berarti yang ini, bukannya kedua ya, maksudnya yang term 2 atau form yang kedua ini. Jadi Y2 ini dikali X yang di sini dikurangi X1, terus X di sini kurangi X3, terus X2 di sini dikurangi X1, yang di sini ya, X2 di sini kurangi X1 dan kurangi X3 di sini. Dan seterusnya, dan yang ketiga berarti di titik ini, nah itu Y3 ini dikali X yang di sini kurangi X1, X sini kurangi X2, terus yang X3 dibagi X3 sini kurangi X1, ini dikurangi X2. Nah, untuk persamaan interpolasinya ini ya. Jadi untuk mengestimasi nilai di sini ya ini fungsinya. Oke, ntar ini udah berapa menit ya. Discard dulu.
udah lumayan, udah 24 ya. Dilanjut, ini untuk kuadratik. Kemudian nah ini untuk contoh biar lebih ini ya, hampir mirip kayak tadi ya. Nah, berikut merupakan data SPL yang diambil tanggal 1 sampai 15 November. Dari data ini perkirakan suhu permukaan air laut pada tanggal 13 November dengan menggunakan interpolasi kuadratik. Nah, dari gambar aja udah terlihat kan, ini tanggal 1 itu 30. Ntar ini sedikit gambaran lah. Tanggal kuning tuh nggak terlalu jelas, ganti merah. Tanggal 1 nih 31, misalkan ini ya. Ini dash, ini temperatur suhu. Misalkan ini 31. Kemudian 28. Dan 33 sinilah. Misalkan ini tadi tanggal 1. Ini tanggal 11. Tanggal 11 di 28. Habis itu tanggal 15 di 33. Ini kan lihatnya seginilah, anggaplah ini ya. Atau mungkin nanti ke sini. Intinya grafiknya agak lurus. Nah, jadi kemungkinan nih karena udah dikasih contoh interpolasi kuadratik ya, berarti ini kuadratik nanti. Jadi pakai pendekatan yang rumus ini tadi. Dari rumus ini tadi kita bisa kerjakan kan. Ini anggaplah ini P1. Ini P2 dan ini P3 gitu kan. Disuruh nyari di P4 atau yang di P13 gitulah pada tanggal 13 itu. Caranya gimana? Nah, pakai yang rumus tadi P13. Itu warnanya ganti dulu hijau lah. P13 sama dengan tadi berarti P1 itu berarti di sini kan. Tadi Y1 kan, Y1 berarti di SPL-nya ini ya, nilai ini. Berarti 31 dikali X yang di ini, yang diinterpolasi berarti X 13 ya, berarti 13 dikurangi P1 berarti yang dipakai 2 sama 3 berarti 2 kan, 2 nya di 11 berarti kurangi 11 dikali 13 dikurangi yang ketiganya berarti kurangi 15 dibagi X1 kurangi X2 X3 kan, berarti X1 nya berapa? 1 dikurangi X2 nya 11 dikali 1 dikurangi S2 ya, S3 ya, kurangi 15. Ini 1 ditambah, habis itu tambah yang Y2, Y2 nya 28 dikali X interpolasi 13, yang diinterpolasi dikurangi, karena ini 2 berarti pakai yang 1 sama 3 kalau yang atas, berarti kurangi 1 13 dikurangi 15 dibagi X yang di sini kan, berarti 11 dikurangi 1 sama 3 11 kurangi 15 dan yang terakhir jadi Y3 nya saya taruh atas ya, jadi 33 X interpolasi 13 kurangi 1 sama 2 ya, 1 13 tulisannya agak jelek dikit nggak apa ya, kurangi 11 nanti ada detailnya lah, dibagi X yang di 3 berarti 15 dikurangi berapa? 1 sama 2 ya, jadi kurangi 1 15 kurangi 11. Nah, kurang lebih nih tinggal kalian hitung nanti ini tambah ya. Kalian hitung nih dapatlah nanti nilai P13 ini. Oke, kurang lebih itu ya. Nah, saya udah buat catatan nih. Nah, ini.
Ntar biar hilang kayaknya harus di discard dulu. Discard. Tuh 30 menit dan terus. Nah, ini ya. Saya ulang lagi. Ini Y1 kan. Bentar, ke 27. Kayaknya salah nih, bentar. Oh, ini salah nulis. Ini kayaknya masih yang tadi. Bentar, saya ganti dulu. Kalian bingung. 31. Wah, bisa jadi nanti salah ngitung tuh. Nanti kalian koreksi lah ya. Nah, ini 31 di sini Y1. Biar kalian nggak bingung, tambahin tulisan lagi lah ya. Kuning tuh nggak terlihat. Warna biru lah kita kelautan kan. Nah, ini 31 kan sini, berarti ini Y1. Anggaplah tadi kan P1 ini ya. Biar lebih jelas lagi nih, diulangin lagi. P2. Ini P3. Oke. Ini berarti P1. Di P1 bagian P1 ini berarti ini Y1-nya. Oke. Ini berarti X yang di ini kan X yang diterpolasi dikurangi X1-nya. Bukan ya, kurangi X2 berarti yang 11. Terus X interpolasi kurangi X3, ini yang 15. Terus yang bawahnya X1 berarti 1 kan, dikurangi X2 11, kurangi kali X1 kurangi X3 berarti 1 dikurangi 15. Dan ini berarti Y2 ya kan, Y2 masukin nih. Ntar kok jadi 30 nih, ntar ini salah ngitung berarti nanti, dan salah lagi, discard ya. Oh, yang bawahnya udah bener, ini aja yang salah hitung. Bukan salah hitung, salah nulis, salah copy, kayaknya tercopy yang dari yang contoh soal sebelumnya. Nah, balik lagi hilang jadinya. Udah ya, pokoknya tahu ya, ini Y1, ini Y2, ini dan ini Y3. Terus kemudian dihitung lah itu ya. Jadi ini 31, 13 kurangi 12 kan 2, 13 kurangi ntar kok ini, ntar ada ya something wrong, ntar saya pause dulu. Tadi ada yang salah hitung nih, sebetulnya ini 2. Nah berarti ini salah, nanti dikoreksi lagi lah ya ini. Nah ini berarti 13 ke ini yang kebalik ini, yang harusnya yang minus yang ini yang 2. Oke ya, ini minus 2, ini 2, bener kan ya. Ini minus 10, ini minus 14. Oke, yang ini 13 kurang 1 2, 13 minus 15 itu minus 2 ya. Ini 11 kurang 1 10, 11 kurang ini minus 4, 13 kurang 1 12, 13 kurang ini 2 ya, bener ya. 15 kurang 1, 15 kurang 4. Nah nanti kalau misalkan salah ini kalian koreksi juga lah ya, nah, perhitungannya. Nah kita coba hitung ya, tadi kayaknya perhitungan yang saya buat salah nih. Kita ulang perhitungannya, kita ulang, kita buat yang new inilah, hapus dulu. Nah misal untuk yang pertama itu 31, kalian coba hitung juga nanti, samakan ya, takutnya saya juga salah nanti. 31 kali minus 2 kali minus kali 2 berarti minus 4, dibagi minus 10, minus ini 140 ya, tulis saja minus 10 kali minus 14. Minus kali minus kan jadi plus plus sama aja ya, jadi minus 8,8. Terus yang kedua 28 dikali 12 kali minus 2 dibagi 40, minus 40 ya, 16. Itu bener kan nih, kok jadi gede banget nih, salah ngitung nantinya. Ini minusnya di depan aja lah, minus 28 kali 2 kali ini, oke 16. Yang terakhir 33 dikali 12 kali 2 dibagi 14 kali 4,
14, nah kemudian J interpolasinya penjumlahan 3 itu ya, tinggal jumlah aja. Apa nih? Jumlah sum harusnya tadi. Enggak apa-apa lah satu-satu. Jadi 30,1 lah ya. Jadi ini di sini dapatnya suhunya 30,1 derajat Celcius. Nah, nanti coba kalau misalkan perhitungannya ya, nanti kalian harus teliti aja ya. Nah, nanti kalau di bidang ini nanti kita coba model pakai numerik lah. Kalau datanya sedikit mah oke lah. Kalau datanya banyak kan nanti ya, kita buat coding nanti di mata kuliah ini. Oke, nanti dalam perhitungan nanti dicek ya. Takutnya saya juga salah hitung gitu. Nah, kalian teliti. Tapi intinya rumusnya ini ya. Rumus untuk kuadratiknya. Kalau ini untuk yang linier. Oke. Nah, mungkin untuk minggu ini cukup ini ya, kuadratik sama linier. Yang untuk interpolasi ini kemungkinan nggak diajarkan ya di kita ya. Ini kalau kalian pengen explore boleh, nanti diskusi sama saya boleh. Ini soalnya ini lebih advance lah. Ini mungkin bisa pakai yang software lah. Nanti saya ajarkan pakai MATLAB lah. Mungkin atau mungkin di di praktikum lah, nanti bisa dipelajari lah ini ya. Nah, kemudian slide show lagi. Ini udah oke ya. Jadi kita bisa dari data ini kita bisa ngelihat atau bisa menginterpolasi di hari ke-13. Jadi dari 13 itu suhunya 30,1 derajat Celcius, oke ya. Nah, jadi misalkan kalian ngumpulin data SPL di Pangandaran tadi. Ternyata data kalian bukan linear nih. Jadi kalau kalian pakai linear pasti errornya jauh. Misalkan datanya ternyata memenuhi fungsi kuadratik, nah, berarti pakai yang interpolasi ini. Yang dipakai 3 titik kan jadinya. Jadi 3 titik itu diambil, digunakan rumus yang ini tadi, nah, dapatlah nilai yang 30,1 ini. Oke, ini paham ya? Nanti kalau misalkan ini di pause lah nih untuk mengerjakan. Kalian kerjakan dulu lah, kalau ada soal-soal ini kerjakan dulu, di pause. Kemudian disamakan dulu jawabannya sama enggak. Kalau enggak, errornya di mana? Mungkin disalah ngitungnya kayak saya tadi kan. Jadi harus teliti kalau untuk mata kuliah yang hitung-hitungan gini. Oke ya, saya lanjut. Kira-kira seperti itu ya untuk interpolasi kuadratik. Jadi dari materi ini kalian minimal harus bisa ya. Nanti kalau punya data, habis data itu bolong atau kosong, harus bisa menginterpolasi. Nah, nanti kalau yang penelitian bidang ini kalian lebih explore lagi lah. Yang tadi kan ada polinomial, ada Lagrange. Nah, itu mungkin bisa dipelajari lagi yang tertarik di bidang ini nantinya. Atau nanti di praktikum ditanyakan ke asistennya ya. Bisa jadi. Jadi kalau asistennya belum mengerti atau apa, bisa diskusi sama saya lagi nanti. Oke. Lanjut. Nggak bisa di next nih. Error atau gimana? Oh, enggak. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, ini saya berikan contoh, bukan contoh, ini tugas ya, harus dikerjakan. Nanti saya upload lah Google Classroom-nya buat kalian, atau kalau enggak nanti diupload di Google Classroom yang praktikum itu ya. Nanti saya minta tolong ke asisten untuk buatkan, atau kalau enggak nanti saya buatkan juga lah. Nah, tapi yang penting kalian kerjakan dulu. Nanti dikerjakan, nanti saya tagih sewaktu-waktu, atau nanti saya infokan lagi. Jadi ini tugasnya ini ya, kalian mencari data SPL nih di pulau-pulau yang ada di Indonesia, seperti tugas yang waktu mata kuliah dulu. Ada mata big data kan, kalian mengumpulkan pulau-pulau. Mungkin pulaunya bisa pakai yang kemarin boleh, tapi yang jelas catatannya tidak boleh mahasiswa yang pulaunya sama. Makanya nanti setiap mahasiswa harus dikoordinir nih pulau mana-mananya. Jadi kalau misalkan ada yang sama nantinya, ya sudah, tinggal saya bagi nilainya. Oke ya, jadi nanti tinggal dikoordinasi sama sekelasnya. Jadi kumpulkan pulau-pulaunya yang mana. Nah, kemudian kalau udah menentukan pulau, nah, ambil data SPL. Datanya dari mana Pak? Ya, kalian udah belajar waktu di big data cara ngambil data. Banyak sumber di internet ya. Boleh dari mana aja cari sumber. Pokoknya data SPL. SPL apa? Ya suhu tadi ya. Kalau datanya misalkan kalian nanti bukan suhu, ya wassalam aja. Jadi dari data suhu tersebut
Nah, ambillah berapa, terserah mau berapa bulan. Nah, kemudian dari data yang terambil tersebut, nah nanti lakukan interpolasi 3 titik. 3 titik itu maksudnya gini, jadi kalau melakukan interpolasi 3 ya, bukan pakai 3 titik, tapi melakukan interpolasi 3 kali. Misal contoh, misalkan kalian punya datanya banyak ini, nah misalkan nih, nah kalian melakukan interpolasi nih di data di sini misalkan, terus kemudian di sini, kemudian di sini, ada 3 kali interpolasi. Misalkan ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal ini ya nggak pola, anggap aja lah, dan seterusnya itu ya. Jadi misalkan diinterasi di hari 1,5, tapi ya jangan hari 1,5 juga ya. Nanti kalian buat sendirilah skemanya ini. Pokoknya intinya tugas ini kalian harus melakukan 3 kali interpolasi. Oke. Yang pertama dengan metode linier atau interpolasi linier, yang kedua dengan metode kuadratik atau interpolasi kuadrat. Oke ya, paham ya? Oke, nanti dikerjakan. Mungkin saya kasih waktu sekarang hari Jumat sampai minggu depan ya. Kelamaan kalau kalian dikasih tugas lama-lama itu juga nanti ngerjakan mepet-mepet juga. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, deadline hari Senin. Oke, nanti saya buatkan Google Classroom, atau kalau enggak nanti di classroomnya asisten, nanti minta tolong ke asisten buatkan. Oke, saya kira cukup untuk minggu ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat ya bagi rekan-rekan mahasiswa dan berguna buat penelitian kalian ke depannya. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.